Oh, penyidik dari PP1 dan PP2 Ya, itu dilaporkan ke Polres dan hasilnya sudah ditindak. Informasi yang kami dapat, dia sudah sidang etik dan kena demosi 1 tahun dan 1 tahun tidak boleh ke pendidikan. bisa Bang. Abang bisa melaporkan ini Bang, melaporkan itu ke Propam. Sudah kami laporkan. Oh sudah Bang. Kami melaporkan itu Kapolres. Kami juga melaporkan ke Satreskrim. Laporan Kapolseknya kami laporkan, termasuk juga penyidik yang menangani LP kami yang ketiga. Mafia-mafia tanah masih saja berkeliaran dengan mengintervensi, ya, dengan memberikan rasa kerugian kepada masyarakat yang asli sebagai pemilik tanah. Seperti kata Pak Jokowi, jika ada hari ini mafia tanah, maka gebuk. Lalu Pak Menteri Hadi, Menteri ATR BPN bilang bahwa tidak kata ampun bagi mafia tanah. Saya Sadan Sitorus akan berbincang-bincang dalam sesi hari ini tentang terkait dengan mafia tanah bersama salah satu korban dari mafia tanah, ada Bang Prengki. Selamat sore Bang Prengki. Sore Bang Sadan. Terima kasih sudah hadir dalam studio kita. Jadi kita akan bersama-sama dengan edukasi santai. Bagaimana kita bisa mengedukasi, memberikan informasi, memberikan referensi kepada masyarakat tentang masalah dan proses penanganannya. Baik. Jadi kira-kira Bang Prengki dalam proses permasalahan tanah ini apa yang terjadi? Baik, saya ada di sini bersama Bang Sadan mewakili ahli waris Tan Mokoginta. Jadi persoalan tanah kami sebenarnya dimulai ketika ahli waris OD Mokoginta itu mengukur tanah mereka. Nah, kalau bicara sejarah tanah ini sebenarnya pemilik yang paling induk itu ada namanya Mokoginta. Tan dan OD itu sebenarnya adalah orang-orang yang menerima warisan. Nah, pada tahun 77-78 itu dibagi semua ke anak-anak Muku, termasuk orang tua saya yang Tan Mokoginta. Masing-masing sudah dapat bagiannya. Kemudian disertifikatkan dengan bagian masing-masing. Nah, di tahun 2008, ahli waris dari OD Mokoginta itu melakukan pengukuran tanah mereka, di mana hasil pengukuran itu sudah melebihi batas tanah yang sebenarnya milik dari sertifikat 99 yang terbit pada tahun 78. Sertifikat kami adalah sertifikat nomor 335 yang terbit tahun 81 dengan luasan kurang lebih 17.900-an. Itulah awal mulai terjadi persoalan kami dengan almarhum Tan Mokoginta dengan ahli waris OD Mokoginta. Seperti itu kira-kira Bang. Oke, dari proses tanah itu sebenarnya apakah memang kemudian tanahnya Pak Tan Mokoginta itu berbatasan dengan tanah OD Mokoginta? Ya, jadi batas utara tanah kami itu berbatasan dengan batas selatannya tanah OD Mokoginta. So, jadi yang kejadian 2008 itu yang diambil tanah kami itu adalah bagian selatan tanah kami. Bagian selatan. Yaitu bagian utara tanah milik OD. Cara mengambilnya gimana kira-kira? Abang tahu mengambil dari mana? Itu yang saya jelaskan tadi kan di 2008 keluarga OD mengukur tanah mereka. Nah, tetapi pada saat itu mereka mengukur tidak resmi BPN. Tidak resmi BPN. Tidak resmi BPN. Kenapa? Tidak resmi BPN itu dari mana? Kita bisa melihatnya dari mana? Saya juga baru tahu persis itu adalah ketika saya lihat di bukti gugatan PN. Jadi dia menggunakan bukti ukur itu sebagai dalil dia di gugatan perdata. Oh, berarti nggak ada upaya hukum Bang ya? Ada yang sudah dilakukan oleh saudara-saudari. Jadi kami tahu itu surat ukur desa ya dari bukti yang dia pakai di gugatan PN. Oke, jadi Bang begini, saya mau mengurutkan dulu.
dari sejarah tanah, sertifikat milik Tan Mogoginta nomor berapa, Pak? 335 335 tahun 1981. 1981. Sementara sertifikat daripada almarhum Ode Mogoginta Nomor 99 1978. 78. Betul. Nah, artinya masing-masing punya ukuran ya. Punya. Nah, kita bisa lihat nggak, misalkan berapa yang menjadi luasnya tanah dari 335 tersebut? Kalau luas secara keseluruhan yang tercantum di dalam sertifikat 35 itu kurang lebih 17.900an meter lah. Oke. Abang sendiri tahu di mana batas dan letaknya? Tahu. Tahu ya. Tahu persis. Dan itu sudah pernah diukur BPN nggak, Bang? Kalau secara resmi jadi total pengukuran tanah kami itu sudah diukur tuh mungkin sampai yang kejadian kemarin itu 5 kali. 5 kali pengukuran. Hasilnya? Hasilnya yang kami dapat resmi adalah hanya pengukuran 2016. 2016. Yang di waktu itu yang melakukan pengukuran itu adalah Kepala Seksi Pak Puji Raharjo. Tapi saat ini orangnya sudah pensiun. Ya. Tetapi pengukuran kami di 2021 yang dilakukan 2 kali, bahkan orang kementerian nih. Ada orang kementerian yang karena kami mengadu. Jadi karena ada persoalan, kami sampai mengadu ke kementerian karena kami merasa BPN Kota Mobagu tidak transparan. Bahkan kami juga lebih cenderung mau merugikan atau mengambil hak-hak kami dari hasil pengukuran kami tidak pernah dapat, sehingga kami mengadu ke BPN pusat dan ditangani oleh Pak Toga Toro. Dia juga turun di bulan Oktober 2021 kalau tidak salah. Tetapi hasil pengukuran BPN Kota Mobagu dan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pak Toga Toro sampai hari ini tidak kami terima. Hasilnya tidak kami terima. Seperti itu. Oke, dari proses pengukuran, artinya beranjak dari masalah ini tahun berapa sebenarnya terjadi, Bang? Antara pertikaian Abang sebagai ahli warisnya Tan Mogoginta dengan Pak, siapa nama anak dari Pak almarhum Mogoginta? Sony lah ya. Sony ya, betul. Pak Sony ya. Sony. Jadi kalau kita mulai pertikaian itu saat mereka mengukur 2008 itu. Ya. Karena kami melihat hasil pengukuran mereka itu sudah mengambil tanah kami. Sehingga tindakan kami waktu itu adalah melayangkan surat keberatan ke kelurahan. Kenapa kami ke kelurahan? Karena yang mengukur itu hanya orang kelurahan. Menggunakan jasa orang BPN. Jadi kami layangkan surat ke ini bahwa kami keberatan terhadap pengukuran itu karena sudah mengambil tanah. Oh, artinya sebenarnya pengukuran itu tidak dilakukan oleh pihak BPN. Bukan. Tetapi oknum BPN yang memanfaatkan jabatan untuk melegitimasi bahwa pengukuran itu benar terjadi. Seperti itu, benar. Lalu kemudian dari hasil pengukuran itu ada kira-kira berapa luas yang sudah dipergunakan lah atau diambil oleh saudara Sony tadi? Kalau begini, kalau kita melihat memang karena batas tanah kami itu sudah dirusak sama Sony, tetapi karena kami cukup lama tinggal di daerah situ, sebenarnya mungkin kalau secara hitungan yang diambil sama Sony kurang lebih 1.500 sampai 2.000 meter sebenarnya yang diambil sama dia. Lalu yang kemudian diakuin dia? Nah, dari pertikaian 2008 itu kami mencoba untuk akhirnya berpikir daripada kami debat, kami bayar secara resmi ke BPN untuk mencari mengkonstruksi lagi tanah kami di 2016 yang seperti saya jelaskan tadi dilakukan oleh Pak Puji Raharjo. Dan saat Pak Puji melakukan pengukuran jelas terbukti sah Sony telah mengambil tanah kami dan menjual saat 2016 itu terbukti hasil pengukuran BPN saat itu. Nah, di saat pengukuran itu terjadi baru ada satu rumah di dalam objek tanah sengketa itu baru ada satu rumah kos-kosan itu. Nah, di saat Pak Puji mengukur tanah itu dan mengeluarkan hasil, Sony mengakui
Sony mengakui. Pengakuannya seperti apa kira-kira? Nah, dia pertama mengakui dulu ke keluarga, dia minta maaf, bahkan seperti yang adik saya pernah jelaskan kemarin, dia datang nangis loh, nangis, minta maaf, minta ini. Akhirnya kami berpikir, ya sudah, ini keluarga. Sehingga dari hasil pengukuran itu keluarlah surat kesepakatan. Di 2016 keluarlah surat kesepakatan di mana isi dari surat itu menyatakan bahwa Sony mengakui dia telah mengambil tanah kami yang menurut dia, karena dia yang buat surat itu adalah 650 meter. Dia mengakui telah mengambil dan menjual. Nah, di dalam kesepakatan itu dia jelaskan bahwa akan mengganti, tetapi setelah berjalannya waktu, situasi sudah kembali normal, tidak ada tekanan apa-apa, dia tidak memenuhi kewajibannya. Dari 2016 sampai 2016 Oke. sampai 2019. Oke. Tidak ada dia memenuhi kewajibannya. Nah, di 2019 itu apa yang terjadi, Pak? Nah, oleh karena itu kebetulan waktu 2019 saya jadi waktu 2016 posisi saya masih tinggal di Jakarta. Oke. Nah, 2019 saya pulang ke Kota Mobagu, di mana saya membangun rumah di lokasi itu. Saat saya pulang 2019 sudah ada beberapa rumah. Jadi 2016 baru ada 1 unit rumah. Setelah 2019 sudah ada beberapa unit rumah yang dibangun di atas tanah. Nah, saya bertanya sama Sony, mana kewajiban yang kamu janjikan berdasarkan surat 2016? Itu sempat alot. Kita masih debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Akhirnya dia nyerah lagi. Dan kita sama-sama di depan lurah, Pak Hendra Manopo waktu itu sebagai lurah. Di depan Pak Lurah kami buat lagi surat kesepakatan yang isinya sama persis dengan 2016. Tetapi di tahun 2019 itu sudah dicantumkan 2 bidang tanah sebagai pengganti, dan dia sudah realisasikan 2 bidang tanah itu. Nah, selain ada perjanjian kesepakatan ganti rugi lah ya, kami bilang ganti rugi. Di situ Sony juga membuat surat pernyataan pribadi untuk mengurus administrasi atau sertifikat lah rumah saya yang sudah berdiri di lokasi tanah itu. Kenapa kami lakukan? Karena tanah itu secara posisi milik kami, tetapi demi menjaga nama baik keluarga mereka, kami sepakat, bahkan saya harus terjadi masalah ribut lah dengan kakak beradik saya demi membela dia. Karena mereka nggak terima rumah saya itu harus pemisahan dari, tapi demi baiknya bersama, hanya kita sepakat. Karena itu dia buat surat pernyataan. Oke. Jadi konsekuensi dari surat pernyataan itu apa kira-kira yang sebenarnya Sony akan lakukan? Esensinya apa? Substansinya? Nah, di dalam surat 2019 itu, yaitu dia kembali mengakui bahwa benar sudah mengambil tanah dari almarhum Odek Mokoginta, telah mengambil tanah milik almarhum Tan Mokoginta seluas 650 meter dan bersedia mengganti. Dan di dalam surat 2019 itu sudah dicantumkan bahwa dia akan mengganti dengan 2 bidang tanah. 1 bidang dengan luasan kurang lebih 450 meter, 1 bidang lagi kurang lebih 275 meter. Itu sudah diberikan enggak? Sudah diberikan. Namun Dan itu sudah disaksikan ya, sudah ada pihak kelurahan yang hadir dan kita sudah terjadi perdamaian disaksikan oleh beberapa orang yang tinggal di lokasi tanah. Oke, tapi dalam kondisi ganti rugi yang dilakukan oleh saudara Sony, apakah kemudian itu sudah abang rasakan manfaatnya? Belum, baru 1 bidang ada. Saya ada 1 bidang yang dia ganti, kita sepakat waktu itu jual 1 bidang tanah. Oke. Dan pada saat kami menjual ini pun, pembeli tanah itu menelpon Sony untuk menanyakan status tanah itu seperti apa. Dan saat dia telepon sebelum terjadi bayar membayar, Sony mengizinkan silakan dibayar, nanti administrasinya akan diselesaikan dengan saudara Sony. Tetapi kembali lagi,
Kembali lagi di Januari 2021 dia melanggar lagi kesepakatan ini. Dan dia melanggar kesepakatan itu dengan alasan saya yang membatalkan. Seperti itu. Dalam saya hanya melihat bahwa memang dari perjanjian-perjanjian dilakukan seharusnya kan perkara ini sudah selesai. Harusnya. Tapi saya melihat sebenarnya apa yang kontradiktif, apa yang terjadi ketika hari ini tanah tersebut belum terselesaikan. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya sampai tanah ini selesai. Nah, kalau saya menalar dengan apa yang abang bilang tadi bahwa sudah diberikan ganti rugi, lalu kenapa kemudian masih berkepanjangan perkara ini begitu? Oke. Nah itu seperti saya bilang tadi kan, di Januari 2021 dia kembali tidak komit dengan apa yang dia sudah tuangkan di dalam surat yang sudah disaksikan oleh kepala kelurahan dan beberapa perangkat desa sudah menyaksikan terjadi perang. Dia mau mengambil kembali. Upaya kami waktu itu sudah kami datang untuk minta mediasi sama lurah. Lurah nyerah. Lurah siapa waktu itu? Hendra Manopo waktu itu. Sebagai lurah Hendra Manopo kami datang. Sekarang masih ada Pak Hendra Manopo? Pak Hendra sekarang sudah posisi sebagai camat. Oh, camat. Sudah camat kota-kota. Tapi artinya dia tidak kehilangan ingatan untuk, artinya tidak hilang ingatan untuk peristiwa itu ya? Oh tidak. Jadi kami datang ke Pak Hendra merasa tidak mampu lagi memperingatkan Sony ini. Karena dia merasa, dia bilang oh enggak, dia kekeh lah. Nah, dalam posisi seperti ini kami pikir coba kami datang ke BPN. Waktu itu almarhum Pak Kamurahan sebagai kantanya. Kami datang dan terjadi mediasi di BPN. Terjadi mediasi. Harusnya selesai waktu itu. Namun yang terjadi? Tetapi yang terjadi, jadi hasil mediasi begini teman-teman. Hasil mediasi waktu itu kan untuk memastikan posisi tanah kami di mana, posisi tanah Sony di mana. Hasil mediasi adalah ukur lagi tanah kami. Walaupun kami bilang Pak, kami sudah pengukuran 2016 loh, tetap kantanya bilang ukur lagi aja. Oke. Kami sebagai warga negara yang baik, kami bayar administrasinya. Siapa yang bayar? Yang daftar saya, tetapi yang membayar itu ada adik ipar saya namanya Indah. Lah, dia yang membayar. Tidak masuk, tunggu dulu. Seharusnya kan itu kan hasil mediasi. Betul. Lalu kemudian kalau terjadi pengukuran, ya, apakah kemudian syaratnya untuk membayar dari satu pihak saja atau para pihak? Karena kan ini kemudian kan akan menjadi kepentingan para pihak. Lalu kenapa itu bisa jadi dari pihaknya Bang Prengki yang bayar? Jadi waktu itu kami berpikir dua-dua. Kami dan pihak Sony sama, karena kan hasil kesepakatan di dalam mediasi itu adalah ukur kembali dua bidang tanah ini, baik tanah almarhum Ode maupun tanah almarhum Tan. Nah, kami tidak peduli kan dengan dia. Kami hanya oke Pak, syaratnya apa? Silakan daftar, bermohon. Ya kami lakukan kewajiban kami saat itu. Kami bermohon, buat surat, keluarlah biaya. Kami bayar semuanya. Tetapi lucunya, ternyata itu hanya kami yang melakukan itu. Jadi di situ kami melihat kejanggalan BPN. Hasil mediasi itu hanya tanah kami ternyata yang diukur. Oh tidak. Sony tidak. Yang tanah berbatasan tidak. Tidak. Yang justru bersengketa ini tanah Sony, yang kata hasil mediasi ini diukur dua-dua, ternyata tanah Sony tidak diukur. Lalu bagaimana terkait dengan hasil bagaimana? Nah, hasilnya waktu itu tidak ada lah. Kami bilang tidak ada. Kenapa? Karena yang diberikan ke kami jadi BPN lucu begini. Ketika mereka mau menyampaikan hasil, lucunya mereka mau gelar perkara di kantor lurah waktu itu. Kami memang diundang, cuma posisi kami sudah di Manado. Jadi kami tidak hadir di dalam pertemuan. Nah, lucunya kami sudah punya 2016, tetapi kantor BPN Kota Mobagu hanya mengeluarkan berupa informasi bahwa intinya secara tidak langsung BPN mau membatalkan hasil pengukuran 2016. Tapi dengan hasil yang tidak sah menurut kami karena tidak ada KOP. Tidak ada KOP. BPN. Apa bedanya hasil 2016? Ada nggak bukti?
Kalau yang di sini tapi di apa? Bentar, saya lihat dulu buktinya. Nah, saya mungkin sedikit menjelaskan. Ini ada yang surat ukur 2008. 2008 ya? Ini ya, hanya surat ukur desa yang saya jelaskan tadi. Ukur desa. Surat ukur desa. Jadi bukan, inilah yang jadi dasar Sony mengklaim tanah dia. Hanya surat ukur desa ini. Nah, yang seharusnya kan harus diukur oleh pihak BPN sebagai instansi yang bertanggung jawab terkait dengan pertanahan. Betul. Tapi ini jadi dia menggunakan yang namanya Nusta Kasihaeng, orang BPN. Oke, berarti oknumnya itu ya? Iya, si oknumnya. Ini ada surat seperti ini 2008. Mungkin yang ini tidak kami bawa suratnya, tapi di HP sini kemungkinan besar ada ini. Hasil pengukuran 2000. Hasil pengukuran kami tidak ini, Bang. Tidak ada di kami karena tidak dibawa, tidak terbawa hasil pengukuran 2016 kami. Tetapi itu jelas, itu memang surat itu adalah hasil dari Pak Puji. Pak Puji yang kemarin juga sampai turun lokasi untuk sebentar, coba saya lihat dulu di sini, mungkin ada di sini. Saya sembari minum. Silakan. Mungkin ada di sini. Oh, nggak ke bawah, Pak. Nggak ke bawah. Ya, nggak ke bawah. Tapi di 2016 itu meyakinkan ya bahwa Pak Puji lah yang mewakili BPN dan itu sudah dibayarkan secara administratif. Dibayar secara resmi. 2016 resmi. Nah, sejauh dengan permasalahan ini kan artinya kewajiban daripada ya menurut Bapak Abang tadi kan Bang Sony kan tidak melakukan kewajibannya. Nah, sejauh ini apa yang upaya-upaya hukum apa yang sudah terjadi? Yang sudah dilakukan oleh para pihak lah. Upaya tadi yang kita lakukan kan secara formal kami sudah ke BPN tadi ya. Karena kami tidak puas, BPN malah menurut kami malah tidak transparan, itu kami akhirnya membuat laporan polisi. Kami membuat laporan polisi waktu itu. Ya. Dan laporan polisi kami diterima dan ditangani oleh Sulfikri Darwis, Ibda Sulfikri Darwis. Waktu kami datang, kami diminta melaporkan dulu penyalahgunaan wewenang oknum BPN. Oknum BPN. Nah, LP itu sampai hari ini tidak berjalan. Dari 2 April 2021 sampai detik ini. Sampai detik ini tidak berjalan. Satu LP. Nah, kemudian beberapa Agustus 2021 karena LP ini kami lihat sudah ada kejanggalan. Akhirnya kakak kami yang bernama Vicky, kalau LP yang oknum BPN itu yang melapor adik kami Hani. Nah, yang LP tentang Sony langsung kami ke pelaku utama, itu disarankan dari itu tentang penipuan, pasal penipuan. 2 bulan di November, kami ingat persis November itu keluar surat penetapan tersangka. Ya, Sony ditetapkan tersangka. Di dalam proses penetapan tersangka itu sudah ada keterangan ahli. Di situ yang namanya Pak Dr. Rodrigo Elias. Nah, cuma yang anehnya tentang LP ini adalah ketika waktu itu ada P19 jaksa. Sudah ada P19 jaksa di mana jaksa meminta hanya melengkapi keterangan ahli waris, kedua tambahan kerugian ahli waris dari Tan Mokoginta. Nah, dan jaksa minta coba ditanyakan berapa kira-kira kerugian material yang dialami oleh kami sebagai ahli waris. Sudah semua, tetapi anehnya saat proses ini sedang berjalan,
kami digugat oleh Sony di perdata. Kami digugat oleh Sony di perdata menggunakan bukti-bukti yang sebenarnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Artinya perkara ini semakin pelik ya? Semakin pelik dan semakin rumit dan semakin pusing sebenarnya. Dia gugat di PN, padahal dia sudah jadi tersangka. Ya. Kami laporkan ini ke namanya Darwis, dia bilang, oh itu hak perdata seorang warga negara. Oke dong. Oke. Karena kami tidak puas diperlakukan situ, kami laporlah Darwis ke Propam Mabes. Oh, penyidik dari LP1, LP2 Ya. itu dilapor ke Dilaporkan Mabes. ke Propam Mabes dan Hasilnya? sudah ditindak. Informasi yang kami dapat, dia sudah kena sidang etik dan kena demosi 1 tahun dan 1 tahun tidak boleh ikut pendidikan. Jadi ketika penyidik sudah kena demosi, arti ada sanksi yang meningkat. Betul. Lalu proses upaya hukum laporan 1, laporan 2 tadi itu Nah itu sudah dipertanyakan. Itu yang kami pertanyakan. Penyidiknya terbukti bersalah. Ya. Artinya menurut kami orang awam, LP kami tidak salah, yang salah penyidik. Tapi lucunya sampai detik ini LP itu tidak berjalan. Coba Bang sampaikan sama Pak Kapolres mungkin. Jadi Pak Kapolres mungkin bisa nanti lihat video kita ini, dengar video kita ini, biar kemungkinan Pak Kapolres belum terkonfirmasi terkait dengan penetapan bersalahnya Pak salah satu penyidik dalam LP1 LP2 tadi. Jadi Abang coba sampaikan kepada Pak, nama Kapolres Pak masih ingat? Dasperi Abdi. Pak Dasperi. Nah, jadi biar Pak Dasperi biar tahu bahwa penyidik dalam perkara LP1 LP2 juga telah ditetapkan sebagai orang yang bersalah. Baik. Silakan, Bang. Kesempatan ini saya mewakili ahli waris mohon dengan sangat kepada Pak Dasperi sebagai Kapolres Kota Mabagu saat ini, tolonglah kami dikasih keadilan. Tolong kami dikasih, karena bukti yang kami punya itu sudah sangat jelas. Ya, karena saat Sony menggugat kami, justru pengadilan memperkuat bahwa Sony dan keluarganya lah yang mengambil tanah kami. Sony dan keluarganya yang mengambil tanah kami. Jadi kami mohon Pak Dasperi, Darwis Zulfikri Darwis sudah dihukum. Tetapi pertanyaan kami, bagaimana LP yang ditangani oleh Darwis? Oke, jadi ini tadi adalah penyampaian harapan lah untuk Pak Kapolres, supaya Pak Kapolres juga bisa dari informasi ini melihat atau mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi dalam ruang lingkup penyidik dalam menangani perkara ini, dan sudah terbukti bersalah, lalu bagaimana laporan polisi tadi, begitu Bang ya? Betul. Lalu Bang, ini perkara LP1 LP2 kan LP mana yang tidak jalan? LP yang tidak jalan yang ditangani oleh Darwis adalah tentang penyalahgunaan wewenang. Oke, yang terlapornya adalah Oknum BPN. Oknum BPN. Itu tidak berjalan. Tidak berjalan sampai hari ini. Artinya bahasanya mandek ya Bang ya? Mandek. Lalu LP2? LP yang Sony sudah ditetapkan tersangka, lebih aneh lagi, di SP3. Jadi LP Sony yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu di SP3. Di SP3 dengan nah, sampai sekarang Abang tahu nggak apa alasan di SP3? Padahal udah penetapan tersangka loh. Alasan terakhir kami ketemu dengan Darwis, Zulfikri Darwis sama Pak Batara waktu itu sebagai Kasat Reskrim. Alasannya katanya jaksa yang bilang. Jadi Darwis meng-SP3 kan kasus kami karena alasan jaksa tidak ditemukan perbuatan pidana. Oke. Berarti ini perlu dikonfirmasi nanti ke depannya Bang. Betul. Perihal tentang jaksa. Apakah kemudian memang alasan yang disertakan oleh pihak penyidik kepolisian dari Polres Kota Mabagu terkait dengan SP3 tidak merupakan perkara pidana? Betul. Biar ini menjadi sinkronisasi, begitu Bang kan? Betul. Oke. Setelah perkara ini Bang, artinya kan LP1 mandek, LP2 sudah SP3. Lalu upaya tadi Abang bilang bahwa Abang digugat. Ya, betul. Ini aneh Bang. Betul. Maksudnya aneh adalah sudah terbukti penetapan tersangka. Betul. Lalu kemudian hak Abang kan itu, kalau yang saya dengar tadi, hak Abang sudah diambil. Betul. Artinya hak sebagai ahli waris. Betul. Lalu kemudian sudah menjadi korban, lalu Abang digugat lagi. Betul. Oleh saudara Sony. Betul. Nah, apakah ini perkara sudah putus Bang? Sudah. Dan sudah ingkrah? Sudah.
Sudah. Apakah abang dinyatakan bersalah dalam? Itulah yang kami bilang tadi kan, gugatan itu Sony kan menggugat seakan-akan tanah itu punya dia. Oke. Tetapi saat hakim memutuskan, hakim hanya bilang, hakim justru lebih mempertegas bahwa keluarga Sony lah yang mengambil dan menjual tanah kami. Nama-nama hakimnya abang masih ingat nggak bang? Kalau tidak salah ada hakim Tommy, terus ada orang Batak bermarga Malau, sama kalau tidak salah saya lupa ketua majelis hakim saat ini dia menjadi ketua PM Kota Mobagu. Oh. Ibu Beatrice ya kalau nggak salah. Abang pernah tanya nggak itu terkait dengan putusan itu? Saya bisa berdiskusi dengan apa menanyakan kok bisa putusannya begini. Nah karena waktu itu saya penasaran, saya datanglah ke pengadilan Kota Mobagu. Waktu itu saya minta izin sebenarnya mau ketemu dengan hakim. Nah waktu saya bicara itu informasi yang saya dapat adalah Hakim Tommy mau ketemu saya. Hakim Tommy sebagai hakim anggota waktu itu. Tetapi tiba-tiba dia bilang dia nggak bisa ketemu dengan alasan dia sibuk. Jadi yang ketemu saya waktu itu adalah panitra. Oke. Nah dari hasil pertemuan itu saya tanya dong, apa yang bisa kami lakukan dengan putusan ini? Karena putusan ini jelas-jelas menguntungkan buat kami. Tapi langkah hukumnya apa? Nah dari diskusi ini dia bilang ada dua. Kalau Pak Franky mau, silakan gugat lagi. Kita gugat lagi. Kalau saya nggak mau kalau gugat. Oh kalau gitu kita sama-sama baca. Ah dia bilang kalau ini di dalam putusan ini Anda menjelaskan bahwa Sony kalau mengambil ini bisa pintu masuk untuk pidana. Oh artinya ada terbukti dalam putusan itu secara keseluruhan. Betul. Yang mengatakan bahwa Sony telah mengambil haknya dari Pak almarhum Odemo itu telah mengambil tanah kami di dalam putusan. Cuman putusan itu ini bisa jadi ini ya Pak, ini bisa jadi masukan kepada kepolisian sebenarnya supaya dengan adanya putusan ini kan ditindaklanjuti. Nah setelah dari situ abang sudah digugat. Betul. Lalu upaya apa yang abang lakukan lagi? Kan LP1 mandat, LP2, SP3, dia abang digugat. Lalu apa lagi yang abang lakukan? Nah setelah putusan PN Inkra, akhirnya dengan putusan itu kami laporkan lagi. Laporkan balik lagi. Lapor lagi si Sony dan keluarganya. Oh, jadi terlapornya bukan cuma Sony, Sony ya? sebenarnya. Ada Sony, LC Wongkar, Moginta sama Stanley Moginta. Karena kami melihat mereka lah secara bersama-sama sepakat untuk menggugat kami. Jadi kami anggap mereka berarti secara bersama-sama. Ini siapa ini bang? Nama-nama terlapornya siapa-siapa aja bang? Jadi ada Sony. Sony siapa? Anak tertua dari Ode. Anak tertua dari Pak Ode. Terus almarhum ya bang ya? Almarhum. Kemudian ada istrinya LC Wongkar. Oh berarti Ibu LC ini adalah Mamanya Sony. Artinya sebenarnya mengetahui persoalan sudah selesai. Karena di 2019 dia tanda tangan juga. Tapi kemarin secara bersama-sama sepakat menggugat kami di PN. Seperti itu. Jadi kami lapor sebenarnya ada Sony, LC, Faye, Mokoginta sama Stanley Mokoginta. Ini perlu menjadi perhatian khusus loh. Artinya apa? Walaupun kemudian Pak Ode almarhum sudah meninggal, tapi kan namanya istri kan mengetahuinya. Betul. Mengetahui dalam persepsi saya seharusnya mengetahui terkait dengan mana yang menjadi hak-haknya Pak almarhum yang menjadi warisan dari mungkin kakek atau papa dan sebagainya. Betul. Tapi saya melihat kenapa dalam perkara ini kemudian ibu LC tersebut, ibu dari saudara Sony, kemudian juga melegitimasi terkait dengan proses pengambilan hak itu ya. Artinya hak yang 650 meter kata, walaupun pada kemudian kalau dihitung itu lebih dari situ. Berarti ini hati-hati loh. Karena proses pidananya adalah kemudian ini bisa disertakan dalam proses pasal 55 ikut serta. Betul. Artinya dia mengetahui bahwa kronologisnya seperti ini. Betul. Dan perjalanannya seperti ini.
Betul, betul. Jadi di laporan yang terakhir ketiga, Ibu LC sebagai terlapor. Sebagai terlapor. Ibu LC, Faye Mogogita dan Stanley Mogogita. Itu kami lakukan kalau nggak salah di bulan Juli 2022. Oke. Dalam laporan polisi ini sudah sampai di mana, Bang? Nah, itu yang menarik nih, Bang. Itu yang menarik. Karena dari bulan Juli sampai hari ini ya, proses LP itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Nama penyidiknya siapa, Bang? Irwan Pakaya. Pak Irwan Pakaya. Irwan Pakaya. Oke. Dialah penyidik yang menangani LP3. Oke. Nah, karena tidak berjalan seperti ini, akhirnya kami informasi yang kami dapat waktu itu harus diukur kembali. Harus diukur kembali. Jadi saya bertanya sama Pak Irwan, Pak, kok kenapa hanya tanah kami yang selalu diukur? Dan di dalam putusan itu jelas sudah tercantum luasan sebenarnya 650 meter, entah itu benar atau tidak. Di dalam putusan PN sudah dicantumkan yang diambil oleh keluarga Sony 650 meter. Kenapa tanah kami harus dipaksa diukur? Oh, ada pengukuran kembali? Ada, tanggal 7 Februari kemarin akhirnya kami, baru. Lalu hasilnya? Nah, itu menarik lagi. Sampai hari ini kami tidak menerima hasil pengukuran dari BPN. Jadi kami 3 kali sekarang sampai berani katakan BPN telah membohongi kami. Oke. Selama terjadi pengukuran sampai yang tadi terakhir, ada nggak semacam kayak berita acara? Artinya kan kita kan perlu mengetahui absensi lah. Betul. Kalau dulu zaman sekolah, betul, atau zaman kondangan kan kita harus tahu siapa tamu-tamu kita yang datang kan. Betul. Nah, apakah kemudian pas ketika pengukuran ada nggak absensi siapa aja yang mengikuti pengukuran tersebut? Lalu apakah kemudian dari pihak penyidik atau BPN sudah mengundang para pihak dan mengundang ya semacam ketua RT, kepala desa, ya untuk menyaksikan terlegitimasinya ukuran itu sesuai dengan sertifikat 335 itu? Kalau berita acara tidak ada. Jadi pengukuran itu tidak ada berita acara yang kami terima. Apalagi yang bilang absen itu tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau pemerintah pihak yang bersengketa ada, tapi tidak mengikuti. Dia hanya duduk manis tapi tidak mengikuti proses pengukuran. Ini kalau dalam persepsi Abang, dia tidak mengikuti. Kenapa? Seharusnya kan kalau diundang harus dong mengikuti, supaya kan ini kan persoalan tapal batas. Betul. Artinya dia harus juga menjelaskan mana batas-batasnya. Betul. Itu yang makanya kami. Berarti masih pertanyaan, Bang, ya. Jadi kehadiran dia juga menjadi pertanyaan. Buat apa? Karena apakah dia merasa pede selama ini dia di backup oleh oknum BPN? Atau mungkin dugaan saya malah dia melegitimasi bahwa memang benar itu Tanah Abang. Nah itu saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan kita salah. Nah, mudah-mudahan kita salah. Tapi yang jadi proses pengukuran itu pihak kelurahan diundang, tetapi lurahnya datang sudah terlambat. Artinya sudah hampir selesai baru lurah hadir. Tapi selama proses itu RT aja yang terlibat, ketua RT. Nah saat proses itu justru yang menjadi tanda tanya kami seperti kami pun melihat ketidaktegasan dari oknum-oknum BPN dalam melakukan proses pengukuran. Kenapa saya bilang begitu? Karena BPN memaksa kami harusnya menunjuk batas. Oke, di batas bagian utara atau bagian yang tanah kami di beberapa titik kami bisa karena ada batas selokan. Selokan itu sampai hari ini masih ada. Artinya, Abang bisa menjelaskan apa yang tertulis dan tertera di dalam sertifikat 335. Betul. Abang bisa melegitimasi dan bisa meyakinkan nggak itu bahwa itu benar? Benar. Ya? Lalu kemudian, nah saya masih heran. Sebenarnya kan yang harus menunjukkan harus mengetahui terkait dengan soal pembacaan peta itu kan pihak BPN. Betul. Karena mereka adalah orang yang ilmunya mumpuni dalam bidang itu, membidangin hal itu. Nah, jadi menjadi pertanyaan besar, karena BPN ini ketika melakukan pengukuran itu tugas dan fungsinya apa? Lalu apa sebenarnya menjadi urgensi BPN juga mengukur lokasi itu? Kalau kemudian
luas tanah itu kan sudah tertera sebenarnya dalam sertifikat itu. Lalu apakah kemudian juga dalam sertifikat 335 yang sekarang itu sampai hari ini, saya nggak tahu, tapi tahun 81 yang ngomong tadi, apakah pernah berubah? Tidak pernah berubah. Artinya ukuran sejak 81 itu sampai sekarang kan harusnya sama ukurannya. Ya, karena kalau 81 itu kan cara mengukur BPN masih benar manual. Karena zaman itu juga manual. Zaman itu masih pakai meter. Okay. Tetapi di 2016 sudah pakai teknologi. Oke. Artinya ketika teknologi sebenarnya BPN juga ketika ngasih pengukuran sebenarnya tidak harus menunggu lama-lama. Tidak. Abang tadi bilang bahwa sampai sekarang, sampai artinya hari ini, dari tanggal 7 Februari sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 kayaknya. Tanggal 15 belum ada terkait informasi yang diberikan oleh BPN kepada sebagai tanah yang diukur. Nanti menjadi pertanyaan sebenarnya, what's wrong? Ada apa? Apakah ada yang salah? Atau ada kemungkinan, ini juga kita juga. Betul. Apakah ada kemungkinan bahwa ya semacam masih dugaan kita sih intrik-intrik yang ya mau ya terkait belot-membelot atau apa. Tapi ya inilah, saya cuma hanya mau bilang bahwa pemerintah pusat itu, Pak Presiden itu saja masih fokus utamanya adalah terkait dengan permasalahan tanah. Karena memang Bang, tanah, air, dan manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Maka kemudian Undang-Undang Dasar menjelaskan pasal 33 tanah, air, dan apa yang ada dalam bumi adalah diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, untuk melegitimasi kepemilikan itu, maka diterbitkanlah hak-hak legasi yang berupa surat. Betul. Nah, dalam yang kita pahami dan kita mengerti adalah sertifikat itu hak kepemilikan atas tanah. Betul. Nah, kalau kemudian pun BPN tidak memberikan pelayanan secara konstruktif, maka ini akan menjadi pekerjaan yang sangat harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kita tidak menginginkan bahwa setiap daerah masih ada mafia-mafia tanah. Tapi dalam faktanya hari ini adalah mafia-mafia tanah masih banyak. Masih tumbuh subur. Nah, kalau ini terjadi pembiaran artinya melegitimasi dong. Termasuk hari ini. Dalam sertifikat 335 itu sudah tercantum bahwa Tan Moko Ginta yang sekarang diurus oleh ahli waris masih merujuk kepada luas yang ditentukan 335. Betul. Nah, lalu kemudian untuk apa lagi sebenarnya diukur? Kalau misalkan ya dengan zaman yang teknologi sekarang, kalaupun diukur, lalu hasilnya kenapa sampai seminggu dan bahkan kenapa belum diberikan kepada ini pihak ahli waris? Itu yang menjadi tanda tanya kami. Jadi kami menduga ini ada upaya-upaya, kalau mungkin tadi Bang Saran bilang ada upaya membelokkan, karena kalau kami sekarang merasa yakin karena kami sudah alami 2 kali. Dua kali ya. Ya, diukur oleh Ari sebagai kepala seksi waktu itu tidak ada hasil. Toga Toro sebagai orang sengketa tanah Kementerian ATR BPN turun ke lapangan hanya persoalan batas tanah. Juga tidak ada hasil sampai hari ini. Hasilnya begini. Sekarang yang ketiga, tanda-tandanya mau ada permainan juga terjadi karena waktu proses pengukuran itu kami hadirkan Pak Puji sebagai orang yang mengukur 2016 dan Pak Puji mengatakan bahwa ketika dia dapat 2 titik tanah, maka titik-titik lain tidak sulit untuk ditentukan. Tetapi yang kami heran, Pak Mikael waktu itu tidak berani. Ada apa di sini, Pak? Oke. Setelah selesai Bang soal pengukurannya, kan ini hasil belum Abang terima. Setelah pengukuran terjadi upaya apa lagi yang Abang lakukan? Nah, dia itu melegitimasi bahwa Tan Moko Ginta pemilik tanah itu. Betul. Apa? Nah, akhirnya karena kami sudah mulai rasa jenuh mengurus ini dan merasa dipermainkan baik oleh penyidik Polres Kota Mobagu dan BPN, hanya kami sepakat, kami pagar lokasinya.
kami tempelkan baliho yang ukuran mungkin 4 kali 4 meter yang menyatakan isinya, di dalam baliho itu menyatakan Ada buktinya. Pak? ada. Jadi biar pemirsa atau siapapun yang menonton ini bisa tahu Bang bahwa langkah apa yang sudah melakukan. Ini. Oke. Ini mungkin kalau bisa lihat. Jadi kami tempelkan baliho di depan salah satu ruko di mana tanah itu milik kami dengan isi adalah tanah ini adalah milik dari ahli waris Tan Moko Gintang. Oke. Berdasarkan sertifikat 335 dengan luasan 17.000 sekian. Oke. Setelah itu Bang gimana? Nah, ini yang menarik lagi. Setelah kami mencantumkan ini di situ, tiba-tiba ada utusan polisi dari Polsek Selektif Kota Mobagu, yang waktu itu kalau tidak salah dipimpin oleh Pak Novian. Waktu itu kami sampai pinjam rumah warga sekitar situ untuk bertemu. Oke. Di mana dihadiri oleh utusan Kapolsek, ada lurah, ada ketua RW, dan kami sebagai Yang bersangkutan lah, ya. pemilik 335 dan juga ada pengacara kami di situ. Dari hasil pertemuan sore itu disepakati, karena polisi itu bertanya apa menjadi keinginan kami kan. Nah, kami cuma bilang, kami hanya minta LP yang kami laporkan itu jalan. Oke. Karena polisi yang mengurus terbukti bersalah, ya LP-nya bagaimana? Jam 5 sampai jam 6 sore itulah kesepakatan yang kata polisi, oke, kami akan sampaikan ke pimpinan. Oke. Anehnya jam 9 malam kami diserbu. Kenapa saya bilang kami diserbu? Dan saya pribadi takut. Wih. Kenapa? Kenapa Bang? Kami diserbu oleh, kami pikir waktu itu yang datang itu masyarakat. Karena info yang kami dapat, ada isu yang kami dapat di sekitar situ bahwa kami akan diserang oleh salah satu pemilik. Oke. Pemilik ruko itu akan datang dengan warganya untuk mencabut baliho. Ternyata gitu, ketika kami ke depan dan kami lihat itu bukan masyarakat biasa, tapi polisi. Mulai dari Resmob ada, ANO ada, dari Polsek. Dan kedatangan mereka malam itu dipimpin oleh Kapolsek, Pak Padung kalau nggak salah, dan juga Kasat Reskrim, Pak Anugrah kalau nggak salah. Nah, saat itu kami diintimidasi. Ada tindakan-tindakan yang intinya mau menakuti kami supaya kami menurunkan baliho itu malam itu. Oke, saya mau tanya, ketika ya katakanlah jumlahnya kira berapa polisi? Kalau cuma 60 orang mungkin ada ya. Ada ya. Malam itu. Oke. Ketika mereka datang, apakah kemudian Bapak tidak pertanyakan, Abang tidak pertanyakan maksud dan tujuan mereka datang? Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama adalah apakah mereka ada surat tugas dan surat perintah? Dan yang ketiga, atas suruhan siapa datang? Karena mengingat kan Abang sudah buat laporan polisi 123, kenapa tidak kemudian diproses itu? Betul. Lalu kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba hari itu datang? Gimana Pak? Nah itu malam itu ketika kami ke depan, saya didekatin oleh Kapolsek sama Kasat Reskrim, ya, dan mereka meminta saya untuk menurunkan baliho. Saya bertanya, Bapak datang ke sini sebenarnya apa yang menjadi laporan? Oh, langsung ujuk-ujuk minta baliho. Oke. Oleh Kasat Reskrim dengan alasan kita belum punya hak untuk mencantumkan itu. Saya balik bertanya kepada Pak Kapolsek, Pak, Bapak kan udah utus anggota tadi sore dan kami sudah ada pertemuan beberapa waktu. Hasilnya kami belum terima hasil pertemuan itu. Kenapa tiba-tiba Bapak datang malam ini dengan pasukan sebanyak ini? Alasan dia tidak mau terjadi gangguan Kamtipmas di area dia. Saya tanya, emang terjadi keributan Bang? Nah itu saya jadi bingung karena kami walaupun kami pemilik, kami tidak mengintimidasi orang. Tidak ada satupun yang kami intimidasi. Ruko yang kami pagar itu adalah ruko yang tidak berpenghuni. Tapi orang-orang di belakang, ada beberapa rumah yang di belakang itu kami peringatkan baik-baik. Nah, tetapi dengan arogansi Polres Kota Mobagu, kami merasa Pak Kapolres tidak bertanggung jawab. Karena saya percaya
Dan dia datang malam itu tanpa surat perintah. Tanpa surat perintah. Tanpa surat perintah. Ya jadi begini, penyidik itu kan ketika mendatangi siapapun itu, artinya baik itu sekali pelaku tindak pidana, tentu yang pertama yang harus dilengkapi adalah sesuai dengan ini kan peraturan negara, kepolisian yang mengatur bahwa harus memberikan surat yang menyatakan bahwa dia ditugaskan untuk melakukan penertiban kayak penangkapan dan sebagainya. Betul. Lalu kemudian ketika polisi datang seharusnya kan ada RT RW. Betul. Ya. Nah, apakah kemudian kemarin ada RT RW? Nah, yang lebih aneh lagi, lurah hadir juga malam itu. Oke. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita melihat polisi ini kan tidak ada bukan untuk mengintervensi atau melakukan tindakan represif. Tapi kemudian diduga apa yang terjadi seperti Bang Franky bilang tadi kan ketakutan. Betul. Ya kan, apakah tidak sama juga mental dan jiwa seseorang itu. Nah, yang ini sih menjadi informasi ya kepada Bapak Kapolres Kota Bobagu, menjadi informasi kepada Pak Kapolda Sulawesi Utara, dan sebagai informasi kepada Bapak Propam, dan sebagai informasi kepada Bapak Kapolri Pak Listo Sigit. Kami Bang Franky ini mungkin menceritakan bahwa dia sangat menghormati hukum. Artinya proses berjalan dia sangat hormati. Tapi kemudian dengan tingkah laku dan perbuatan oknum-oknum ini menjadi momok menakutkan bagi mereka. Yang mereka lakukan adalah mencari keadilan, mencari kepastian hukum. Namun hari ini dengan kedatangan 60 bahkan mungkin lebih mungkin Bang ya. Bisa lebih. Ini bisa menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum Pak Kapolri. Ya, jadi ini juga menjadi poin penting supaya semacam ini tidak terjadi lagi. Lalu orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini yang bisa menjadi merusak citra presisi itu seharusnya memang ditertibkan diberikan sanksi seperti apa yang terjadi hari-hari inilah. Artinya kita sebagai masyarakat itu, Bang Franky mungkin sebagai masyarakat kan ingin bekerja sama dengan pihak penegakan hukum agar duduk perkara keadilan bisa kita perjuangkan. Namun kan yang terjadi adalah tindakan-tindakan semacam itu pola-pola lama saya pikir, dan itu tidak perlu. Nah, ini menjadi poin penting. Lalu ini juga bisa Bang, Abang bisa melaporkan ini Bang, melaporkan ini ke Propam. Sudah kami lakukan. Oh sudah Bang? Sudah. Ada. Ini Pak Kapolri ternyata Bang Franky sudah melaporkan ini ke Propam. Ya tinggal kita menunggu bagaimana tindakan Propam untuk menangani perkara ini. Sudah dilaporkan Bang ya? Ada ininya Bang? Yang kami laporkan itu ada, ini kami tunjukin aja, ada foto kami berdiri bersama dengan pengacara di depan Yanduan, di mana kami melaporkan itu Kapolres. Kenapa kami harus melaporkan Kapolres? Karena tindakan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan Kapolsek malam itu, kami yakin atas sepengetahuan Kapolres. Jadi kami melaporkan Kapolres Kota Mobagu, kemudian kami juga melaporkan Kasat Reskrim. Oke. Kami melaporkan Kasat Reskrim. Nih. Ini bukti laporannya. Bukti Jadi laporan. tolong disorot. Ini ada bukti laporannya. Oke, udah. Laporan. Kami juga melaporkan 3 orang Kasat Reskrim. Kapolseknya kami laporkan, termasuk juga penyidik yang menangani LP kami yang ketiga. Kami laporkan dalam. Oke, Bang, saya mau tanya sebenarnya dasarnya seorang Sony untuk melakukan perlawanan itu sebenarnya sertifikat atau hak kepemilikan yang mana, Bang? Nah, itulah yang kemarin menarik lagi nih, Bang. Memang kasus ini menarik, Bang. Menarik karena banyak syarat kepentingan.
Jadi rupanya begini, kalau bicara sertifikat yang Sony miliki, itu kan yang sah itu 1978. Oke. Ya, 1978. Ternyata 1978 itu dia batasnya tuh tidak sampai ke sekarang yang dia jual. Oke. Jadi dia sebenarnya telah melakukan tindakan ya menjual hak orang, menerbitkan sertifikat. Tetapi pintarnya mungkin pintar atau terlalu culas atau gimana, dan dibantu oleh oknum BPN, di 2019 dia terbitkan lagi sertifikat. Oh, berarti 2019 itu ada sertifikat baru Ada yang terbit atas milik nomor 99. Jadi sertifikat nomor 19 itu diterbitkan kembali di tahun 2019. alasan terbitnya apa, Bang? Nah, kemarin kami kan ada pertemuan nih untuk Pertemuan dengan siapa, Pak? mediasi. Dengan Dan siapa? juga saat mediasi itu juga menurut kami sangat mengecewakan karena yang hadir di mediasi ada Kasat Intel, Kasat Intel, ada Kabak Ops, Kabak Ops, ada Kasat Reskrim, Kasat Reskrim, ada Kapolsek. Kapolsek. Dan di luar lurah itu mungkin saya nggak bisa hitung lah berapa banyak Selain itu ada lagi yang hadir. masyarakat, nah dihadiri juga oleh Sony bersama istrinya dan kami sebagai ahli waris tanah. Unsur pemerintah. Pemerintah dihadiri oleh lurah dan camat. Lurah siapa, Bang? Lurah itu saat itu yang hadir itu Effendi. Nah, Effendi ini dialah yang menjadi saksi pada saat perdamaian 2016. Saat itu dia sebagai sekretaris. Nah, itulah saya bilang kebenaran itu pasti akan ada jalannya karena tidak disangka dia sekarang menjadi lurah Kugakuman. Pak Hendra sudah menjadi camat. Dan saat pertemuan itu kami merasa geli karena itu pertemuan yang menurut kami resmi, formal, karena ada perangkat-perangkat yang hadir di dalam pertemuan itu. Tetapi Sony hanya bicara pakai mulut tanpa bukti, polisi diam. Polisi diam. Polisi diam. Tidak menegur, tidak ini. Jadi kami berpikir, beginikah hukum Indonesia? Saya mau mengklaim orang ya suka-suka saya, bahkan bilang suka-suka saya lah, itu dari Tuhan lah. Tidak ditegur oleh Kabak Ops. Padahal yang datang hari itu adalah orang-orang pejabat, di kota Polres, itu. Pejabat Polres. Di kota itu. Camat. Nah, tapi waktu itu camat marah. Oh, marah. Marah karena dia memang merasa dipermalukan sama Sony. Dan karena suratnya itu digugat. Oke, dari hasil pertemuan itu ada konklusi. Tidak ada. Lalu sebenarnya dari sertifikat 2009 itu kenapa bisa terbit kata Sony? Nah itu malam itu waktu ditanya alasan dia, sebenarnya begini, mengganti sertifikat itu ada aturannya. Iya. Tapi waktu itu dia bilang karena kumal, lecek lah. Lecek. Kata bahasa itu lecek. Oke. Cuman itu yang saya bilang, dia bicara pakai tidak punya data, hanya pakai mulut, tidak ditegur. Kami bisa menunjukkan data. Ternyata di dalam putusan itu dicantumkan penerbitan sertifikat 2019 itu dengan alasan hilang. Ada inkonsisten terhadap alasan itu ya? Ada. Nah, jadi lagi-lagi ini informasi untuk Bapak Kementerian ATR dengan semangat Bapak yang untuk menertibkan mafia-mafia tanah, ya, dengan semangat Pak Presiden untuk menggebuk mafia tanah. Nah, ini informasi. Jadi dalam pertemuan seperti Bang Angki bilang tadi, Saudara Sony menerbitkan sertifikat itu karena lecek sertifikat lama. Lalu kemudian terbitlah sertifikat baru. Namun dalam putusan dibilang hilang. Yang menjadi yang menjadi acuan utama adalah begini. Apakah kemudian di sertifikat lama itu ketika sudah tidak digantikan dengan sertifikat yang baru, apakah kemudian luas tanah itu akan berubah? Lalu bagaimana mungkin Sony mengakuin kepemilikan tanah dan menjual kepada seseorang tanpa legitimasi? Dan ini juga menjadi poin juga kepada orang-orang yang membeli tanah tersebut, karena ini kan jatuhnya seperti dalam proses hukum kan seperti jatuhnya ya. Artinya apa? Kita harus memastikan terlegitimasi tanah tersebut tidak dalam sengketa, yang menjual jelas. Nah, karena kenapa? Ini juga menjadi korban nantinya. Ketika menjadi korban, bukan hanya menjadi korban, tapi menjadi pelaku juga membeli tanah bukan dari orang sebagai pemilik. Nah, jadi ini juga menjadi menarik adalah ketika memang
dalam permasalahan tanah ini, oknum BPN ini memang harus dihadiri dan harus diadili. Karena kemudian saya hanya mengibarkan begini. Dalam satu rumah yang mengetahui apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita perbuat di luar sana adalah pasti dalam lingkup satu rumah tersebut. Betul. Artinya apa? Ketika misalkan penerbitan soal sertifikat, yang mengetahui bagaimana cikal bakal penerbitan sertifikat itu adalah yang satu rumah tersebut. Ya, ini rumah instansi pemerintah Kanta Kota Mobagu. Betul. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus, dan kemudian saya coba untuk memberikan pemahamannya adalah bahwa jangan sampai oknum-oknum tersebut dibiarkan oleh ya kementerian atau Bapak Presiden lah. Artinya orang-orang begini harus diberikan sanksi. Ya. Dia dibiayai oleh negara, Betul. namun merugikan kehidupan masyarakat. Ini bisa kita coba kita informasikan kepada pemerintah pusat supaya itu menjadi poin penting untuk diperhatikan. Perhatikan dengan sanksi tegas kepada mereka yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan. Dan saran saya, Bang, nanti Abang tolong tindak lanjut di perkara LP pertama Abang tadi, supaya perkara berjalan. Lalu kemudian jangan orang-orang lawan tersebut melakukan kesalahan lalu tidak diproses. Betul. Padahal mereka jelas-jelas seperti yang ngomongin tadi salah. Betul. Dan yang kedua, bila mana dalam laporan polisi ketika tidak berjalan dan sudah diukur dan juga hasilnya salah, maka kemudian tolong dilaporkan juga, Bang. Ya. Nah, supaya ini juga menjadi Abang ikut untuk menegakkan hukum di Indonesia. Hari ini kan Bang Peringkat dengan keluarga itu adalah coba menginspirasi masyarakat dalam proses penanganan kasus hukum dalam bidang tanah. Betul. Artinya apa yang Abang lakukan dengan keluarga adalah untuk menggebuk mafia tanah. Betul. Iya. Betul. Jadi apapun proses hari ini, seperti Bang Peringkat tadi bilang bahwa dia tahu sejarah tentang tanah, dia sudah melakukan upaya hukum, bahkan juga digugat oleh orang yang telah mengambil tanah, bahwa dia diintervensi dengan tindak-tindakan represif oleh pihak ya oknum-oknum kepolisian. Ini juga menjadi hal menarik yang kita bicarakan hari ini. Nah, oleh karena itu Bang, ini closing statementnya Bang. Kira-kira Bang, harapan Abang dengan perkara ini apa Bang? Harapan kami sebenarnya dengan persoalan itu, tolong kami diberi keadilan. Oke. Kami diberi keadilan. Semboyan Pak Jokowi jelas menggebuk mafia tanah, dan kalau tidak salah Pak Jokowi juga pernah menyampaikan dalam satu acara bahwa gara-gara persoalan tanah rakyat bisa saling bunuh, bunuh. Nah, itulah yang sedang kami alami sebenarnya. Jadi kami bilang begini, persoalan ini adalah tanggung jawab 100% penyidik Polres Kota Mobagu dan BPN Kota Mobagu. Jadi kami mohon Pak Jokowi, tolong benar-benar dipantau dengan baik oknum-oknum yang mengatasnamakan negara dengan baju yang itu, tapi tujuannya untuk merugikan masyarakat. Kepada Pak Menteri ATR BPN, jangan hanya ketika jadi menteri mengganti seragam, karena yang perlu diganti itu mental oknum-oknum di bawah. Kepada Pak Kapolri, ternyata semboyan presisi itu hanya milik Anda pribadi. Karena kami bilang, kenapa tidak terbukti presisi itu sampai ke Polres Kota Mobagu? Laporan kami 2 tahun tidak jalan. Laporan masyarakat sore hari, malam langsung bawa pasukan. Itu apa maksudnya? Kami sebagai yang pemilik tanah diintimidasi, tetapi sebagai pelaku utama sepertinya dilindungi. Permintaan kami sederhana, tolong hak kami dikembalikan, dan untuk mengembalikan hak itu apapun akan saya lakukan. Seperti itu Bang Sir. Saya minum dulu Bang. Siap. Ini soalnya kencang banget. Ternyata segala sesuatu itu memang dalam
meminta keadilan, meminta kepastian itu terasa pahit bagi dalam perjuangan-perjuangan. Namun yang mau saya rangkum dalam pertemuan dalam edukasi dengan bincang-bincang dengan Bang Angki hari ini, ternyata permasalahan tanah itu perlu perhatian secara khusus. Artinya perlu pemerintah pusat untuk turun melihat siapa-siapa aja menjadi korban. Dan hari ini dalam video ini sudah dijelaskan Bang Prengki Makoginta merupakan ahli waris Tan Makoginta adalah menjadi korban dari mafia-mafia hukum. Dan yang menjadi mirisnya adalah dugaan kami yang melakukan hal itu adalah oknum-oknum. Nah, oleh karena itu supaya masyarakat hidup nyaman, tenang, maka perlu antisipasi yang sangat tegas dengan sanksi yang sangat tegas untuk para orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan. Kami juga melihat bahwa pemerintah sudah transformasi secara digital, perkembangan zaman sudah menjadi teman dan sahabat masyarakat. Oleh karena itu, saya kira dalam perkembangan zaman kita juga harus berkembang dengan metodologi cara berpikir, cara menangani perkara, cara hal-hal yang bersifat tidak merugikan masyarakat. Masyarakat ini kan tidak semua mengerti tentang hukum. Masyarakat ini tidak semua mengerti tentang permasalahan tanah, tapi masyarakat ini harus dicerdaskan secara hukum dan dicerdaskan secara ilmu pertanahan. Kami dari program EDSA ini atau edukasi santai ini akan selalu memberikan informasi yang sangat baik kepada masyarakat, sangat mendetail terkait dengan apa yang menjadi perjuangan-perjuangan masyarakat untuk mengupayakan keadilan dan kepastian hukum. Bersama saya Sadang, semoga perkara yang bisa selesai dan masyarakat dalam hal ini Bang Prengki bisa mendapatkan keadilan. Amin. Terima kasih Bang buat kehadirannya. Sama-sama. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujudkan. Amin. Salam.